Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita belajar tentang pajak. Ya, itu tentang menganalisa perpajakan dalam pembangunan dan analisa fungsi peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Tentu kalian kata pajak sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian juga sudah pernah bayar pajak, misalnya kalau kalian membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu merupakan bentuk pajak daerah. Nah, kali ini kita belajar mulai dari pengertian, fungsi, perbedaan, asas maupun jenis pajak. Nah, kita mulai yang pertama, apa toh itu pajak? Menurut Pak Mitro, yang dikatakan pajak adalah iuran rakyat. Iuran rakyat wajib berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum. Jadi setiap warga negara wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang, tidak dapat balas jasa secara langsung. Beda kalau iuran. Kalau iuran itu kita menggunakan, misalnya kita membuka toko yang ada di pasar. Pasar itu dibuat oleh pemerintah sehingga kita membayar iuran karena kita menggunakan fasilitas dari pemerintah. Kalau pajak tidak secara langsung, tapi tetap masyarakat merasakan manfaatnya. Tapi secara tidak langsung, contohnya jalan rayanya bagus, jembatannya bagus, itu misalnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan apa toh fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 3. Yang pertama fungsi budgeter, yaitu pajak itu sebagai penerimaan pemerintah yang terbesar. Atau kalau kita bahas APBN pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang APBN, sumbangan yang terbesar adalah dari sektor pajak. Dan di sini pajak itu yang paling besar digunakan untuk biaya pegawai, digunakan juga untuk misalnya pembangunan infrastruktur, ya, memberikan sumbangan kepada masyarakat baik bentuk sembako atau kesehatan, itu misalnya. Yang kedua, fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur. Yang dikatakan fungsi mengatur di sini, contohnya barang-barang ekspor itu tidak dikenakan pajak atau 0%. Sedang kita mendatangkan barang dari luar negeri, itu biasanya kita atau dikenakan pajak. Sehingga barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri, harganya lebih mahal. Nah, diharapkan oleh pemerintah, masyarakat lebih tertarik terhadap barang dalam negeri. Sehingga barang dalam negeri bisa bersaing dengan barang luar negeri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pemerataan. Pajak itu yang kena pajak yang terbesar adalah orang-orang yang penghasilannya tinggi atau pendapatannya tinggi. Sedangkan kalau penghasilannya rendah, otomatis pajaknya juga sedikit. Ya, ada batasnya. Diharapkan di sini setelah uang terkumpul dan digunakan untuk misalnya membuka lapangan pekerjaan, pembangunan, digunakan untuk misalnya biaya kesehatan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, subsidi-subsidi ini diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Ya, sehingga diharapkan di sini ada pemerataan pendapatan. Dari fungsi ini tadi bisa diambil kesimpulan manfaat pajak yang pertama adalah sebagai digunakan untuk belanja ASN, polisi maupun TNI untuk pembangunan sarana prasarana, jembatan, sekolah, kemudian pasar misalnya. Kemudian juga memberikan subsidi pupuk kepada para petani, subsidi bahan bakar, subsidi listrik. Pada saat ini ada subsidi listrik, ya, terutama untuk yang 450
ya. Kemudian untuk membayar utang negara, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan, ya, kemudian pendidikan gratis atau dengan PIP misalnya, anak-anak yang punya kartu PIP biasanya dapat bantuan dari pemerintah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Di sini dengan adanya pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan diharapkan masyarakat banyak yang atau mengurangi pengangguran sehingga tingkat kegiatan ekonominya dapat berkembang dengan baik. Kemudian berikutnya adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Apa tuh pungutan resmi lainnya? Yang masuk pungutan resmi lainnya, ini misalnya retribusi maupun dalam bentuk tarif atau bea. Ya, bea cukai maupun bea impor, bea ekspor itu misalnya yang termasuk pungutan resmi. Yang pertama, kalau pajak berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, tapi kalau pungutan resmi, kalau kita menggunakan fasilitas pemerintah, kita baru membayar retribusi. Misalnya kita berjualan di areal pasar. Pasar itu dibuat oleh pemerintah, karena kita menggunakan, maka kita membayar iuran. Itu pungutan resmi. Ya. Kemudian kalau pajak dihitung tarif oleh wajib pajak sendiri, tetapi kalau pungutan resmi ditentukan oleh pemerintah. Itu kalau pajak biasanya yang kena pajak PPh itu menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayar. Kemudian pajak itu jatuh temponya 1 tahun atau tahun pajak. Sedangkan pungutan resmi kalau kita melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan pungutan resmi baru kita membayar. Kalau tidak ada kegiatan yang ada hubungannya langsung, kita tidak melaksanakan kegiatan pungutan resmi. Kemudian kalau pajak sifatnya memaksa, sedangkan pungutan resmi sifatnya sesuai dengan kebijaksanaan. Itu tadi perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi. Kemudian yang keempat adalah asas pungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak ini ada 4, yaitu asas keadilan, kepastian, kelayaan, dan asas ekonomi. Yang pertama adalah asas keadilan. Maksudnya di sini, siapa yang pendapatannya besar, pajaknya besar, pendapatannya sedikit juga sedikit. Jadi maksudnya, siapa yang menggunakan, memanfaatkan yang paling banyak, berarti dia yang membayar pajak terbesar atau kemampuan besar, bayarnya besar. Kemudian harus ada kepastian. Kepastian itu maksudnya berdasarkan undang-undang, harus jelas berapa pajak yang harus dibayar, kapan dibayar, kemana membayarnya, sehingga kalau tidak membayar juga akan kena denda atau kena sanksi. Yang ketiga adalah azas kelayaan. Maksudnya di sini pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Harus kita lihat waktu yang tepat kapan masyarakat harus membayar pajak. Yang terakhir adalah asas ekonomi. Maksudnya di sini biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan pajak. Jadi harus proporsional, berapa biaya yang dikeluarkan itu harus lebih kecil dibandingkan penerimaan kita, penerimaan negara terhadap pajak. Ya. Asas pemungutan pajak. Yang terakhir adalah jenis pajak. Jenis pajak ini nanti kita golongkan menjadi 3 berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutan pajak. Berdasarkan golongannya ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dipindahkan pada orang lain. Itu contohnya PPh, pajak penghasilan. Jadi misalnya si A kena pajak, ya si bayar pajak. Tidak boleh orang lain yang membayarkan pajak. Ya, maksudnya yang membayar pajak orang lain tidak boleh. Sedangkan pajak tidak langsung pembayarannya bisa dilimpahkan pada
orang lain. Contohnya pajak penjualan. Yang kena itu sebetulnya produsennya, tetapi dikenakan yang membayar adalah konsumennya. Ya, jadi misalnya kalian beli makanan di rumah makan di Nirwana misalnya. Kalau kalian makan di sana, nanti kalian habisnya 100.000. Kemudian ditambah 10% pajak penjualan. Nah, itu sebetulnya yang membayar pajak adalah rumah makannya, tetapi dibebankan kepada kalian. Itu namanya pajak tidak langsung. Itu tadi kalau berdasarkan golongannya. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutannya. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat otomatis yang memungut adalah pemerintah pusat, yaitu yang masuk adalah PPh, pajak pertambahan nilai, ya, itu adalah pajak pusat, PBB pajak pusat. Pajak daerah adalah yang memungut adalah pemerintah daerah, contohnya pajak kendaraan bermotor, reklame, kemudian kalau ada konser musik atau apa, itu masuk pajak daerah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah macam pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif itu pungutannya berdasarkan orangnya, dirinya, diri wajib pajak. Jadi si A misalnya, bagaimana keadaan ekonominya? Kalau ekonominya cukup bagus, otomatis pajaknya tinggi. Rumahnya misalnya, kalau rumah bagus, nanti ada sendiri. Ya, siapa yang pendapatannya besar, nanti pajaknya juga akan tinggi. Objeknya itu berdasarkan objeknya yang dikenakan pajak. Misalnya kendaraan. Ya, itu pajak kendaraan kita beli tadi. Bayar balik nama, itu adalah objeknya. Nah, saya kira itu tadi anak-anak yang kita bahas hari ini tentang macam pajak, jenis pajak, fungsi pajak, maupun tadi asas pemungutan pajak. Saya kira cukup sekian anak-anak. Mau di lain waktu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.